Oke, halo, selamat siang dan malam Sobat Tender semuanya. Jadi kali ini kita akan membuat suatu video pembelajaran untuk praktikum diagnosa klinik veteriner di kampus kita. Jadi berhubung ini video pembelajaran, jadi halo ada dipraktikan semuanya. Boleh. Nah, jadi kali ini Tenderland akan melakukan kolaborasi atau featuring dengan teman-teman kita yang ada di sini. Bisa perkenalan diri dari mana? Oke, kenalin teman-teman, nama aku Bagus dari keluarga eksotik Malang. Halo teman-teman, nama aku Abi Putra dari keluarga eksotik Malang. Nah, jadi mereka ini dari keluarga eksotik ya. Di mitra kita juga di reptil. Jadi kita akan membuat video gimana cara pemeriksaan fisik pada reptil dan teknik diagnosanya seperti apa di bidang veteriner atau kedokteran hewan. Jadi yuk simak videonya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai reptil di ordo squamata yang serpetes. Jadi pada squamata serpetes ini ada ular. Jadi untuk ular ini sendiri, saya ada sampel di non venomnya. Jadi ular itu dibagi menjadi dua, ada yang venom dan non venom. Nah, ini saya membawa sampel non venomnya. Ini ularnya Diascoros. Nah, untuk handling ular sendiri, itu kita pegang di bagian ventralnya seperti ini, di sisi ventralnya seperti ini. Nah, terus kita ikutin alur dia berjalan. Jadi kita nggak boleh memaksa kalau dia mau ke sini terus kita paksa gini, itu nggak boleh. Terus untuk handling yang safety-nya, itu kita bisa menggunakan teknik pegang pada kepalanya. Jadi kita pencet dulu kepalanya seperti ini, terus baru kita handling seperti ini. Nah, posisi handlingnya kita gunakan ibu jari dan jari telunjuk. Nah, jari telunjuk ini berada di mandibulanya atau rahang bagian bawah, terus jari ibu jarinya ini berada di bagian atasnya. Jadi kita cabut seperti ini dan adalah cara yang safety untuk memegang ular. Nah, ketika sudah berhasil di handling seperti ini, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik pada si ular tersebut. Jadi pemeriksaan fisik pada ular itu meliputi inspeksi atau pemeriksaan fisik dengan melihat secara visual. Jadi kita lihat isi sisiknya seperti apa, apakah ada lesi atau kelukaan atau abnormalitas pada sisiknya. Terus setelah itu kita lakukan inspeksi pada pada kepalanya. Kita lihat matanya, apakah ada kulit-kulit settingan yang menyangkut. Terus kita buka mulutnya. Kita buka mulutnya dengan menggunakan alat restraint. Nah, kita lihat mulutnya, apakah dia ada leleran atau lendir-lendir yang tidak normal pada mulut ular yang mengindikasikan adanya pneumonia, atau bisa juga mengindikasikan adanya stomatitis atau peradangan pada bagian mulut dan perut si ular. Seperti itu. Nah, terus untuk alat restraintnya tentu saja pada ular itu mempunyai beberapa alat restraint yang harus digunakan. Seperti contohnya di sini ada hook, snake hook, terus ada juga grab stick dan snake tube. Nanti akan saya berikan gambarnya di sini. Terus untuk pemeriksaannya kita bisa melakukan auskultasi. Jadi auskultasi pada reptil ini ya sama seperti auskultasi pada hewan lain. Auskultasi adalah mendengarkan detak dari organ visceral ini, dari detak jantungnya, terus sistem respirasinya, sistem nafasnya seperti apa dengan menggunakan stetoskop. Nah, namun kalau pada reptil ini kita hanya bisa menggunakan stetoskop Doppler. Jadi kita tidak bisa menggunakan stetoskop yang seperti ini. Ini hanya untuk mamalia. Oke. Nah, terus kita bisa lakukan juga palpasi atau perabaan atau pemencetan. Jadi palpasi kita lakukan dengan cara meraba kulitnya seperti ini. Apakah ada benjolan yang mengindikasikan adanya cacing ataupun parasit-parasit yang lain atau kelukaan pada dermalnya. Seperti ini. Nah, terus sama seperti hewan lain, kita juga dapat menginspeksi BCS dari si ular tersebut. BCS dari ular itu dapat kita lihat dengan dari posisi si dermalnya. Jadi ketika dermalnya itu hingga membentuk kusut seperti ini, kusut-kusut gini, nah itu berarti dia kemungkinan BCS-nya kurang. BCS itu body condition score ya, atau ya apa ya, skor badan dari si ular itulah, dia gemuk atau kurus atau gimana. Nah, terus pada pemeriksaan ular ini sendiri kita dapat melakukan menggunakan alat-alat penunjang untuk melakukan diagnosa seperti radiologi, X-ray, terus USG, terus hematologi. Nah, hematologi sendiri itu kita bisa mengambil darah ular itu pada vena coccygia, berada di bagian subcaudal sininya. Ini kan pelaka.
Nah, terus di sininya untuk pengambilan darah. Terus untuk seksinya sendiri, karena pada pemeriksaan kita perlu dari jenis kelaminnya. Pada seksi ular kita bisa lihat di bagian belakangnya. Jadi pada ular ini dia kelaminnya itu jenisnya itu hemipenis ya. Jadi beda sama mamalia yang dia penis, ya ini hemipenis. Jadi kita pencet di bagian subcaudalnya sini. Kita pencet seperti ini. Nah kalau dia nggak keluar hemipenisnya, berarti dia betina. Tapi kalau dia keluar, ya berarti dia jantan. Atau bisa juga kita menggunakan alat sexing, alat probing ya. Nanti saya berikan gambarnya. Oke, terus untuk penyakit-penyakit pada ular sendiri yang umum ditemui, itu ada stomatitis, terus pneumonia, terus juga infestasi ektoparasit, itu juga sangat sering terjadi. Nah terus untuk handling ular sendiri, ini kan handlingnya seperti ini. Tapi nggak semua ular itu bisa dihandling dengan cara seperti ini. Terus cara hooknya juga. Jadi hook itu kita kaitkan ularnya ini. Nah ini termasuk ular yang nggak bisa di hook. Jadi mau nggak mau kita menggunakan teknik tailing hook. Jadi teknik tailing hook itu seperti ini. Kita hook bagian kepalanya, terus kita tahan bagian ekornya seperti ini. Ini harus kalian ingat-ingat ya. Ini teknik tailing hook yang baik dan benar. Oke, kita langsung lanjut ke ular berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke physical examination pada ular berbisa. Jadi ini untuk handlingnya sendiri. Ini kita harus ekstra hati-hati karena ya lumayan tricky. Jadi untuk pemeriksaan fisik pada ular berbisa itu kita nggak bisa seperti ular yang nggak berbisa, yang free handle kayak ular tadi. Jadi kita wajib menggunakan yang namanya hook atau alat restraint. Nah hook ini sendiri, kalau ular yang ini dia itu tipikalnya bisa di hook. Jadi kita kaitkan gini si badannya. Nah atau kalian bisa handle safety dengan cara menekan kepala seperti ini. Nah kalau untuk Viper, handle kepalanya dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi beda dengan yang sebelumnya, karena Viper ini dia memiliki solenogripa atau taring yang dia bisa menembus rahang bawahnya. Jadi untuk menghindari resiko si taring itu menembus ke rahang bawah dan mengenai tangan. Untuk restraintnya juga sama seperti ular yang tidak berbisa. Kita bisa menggunakan hook, grab stick dan lain sebagainya. Untuk PE-nya juga sama. Jadi kita menggunakan auskultasi. Kita lihat dengan stetoskop Doppler, terus palpasi, kita raba-raba juga. Nah ini disarankan kalau untuk PE pada ular berbisa itu kita memanggil yang namanya paramedis ya, untuk membantu kita dalam penanganan. Paramedis itu orang yang membantu dalam pemeriksaan seperti itu. Nah untuk seksinya sendiri hampir sama kayak yang ular sebelumnya. Namun cara seksing untuk jenis Viperidae ini kita bisa melakukan dengan seksing visual, karena dia ini termasuk ular yang dimorfisme seksual atau yang bisa dilihat secara visual perbedaan jantan dan betinanya. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya seperti apa. Nah untuk alat penunjangnya juga sama. Bisa radiologi, terus hematologi, dan pengambilan darahnya juga sama karena sama-sama ular. Nah yang membedakan antara ular berbisa dan tidak berbisa adalah cara handling di kepalanya ini. Jadi kita menekan bagian sebelah kepalanya, bukan di atasnya. Seperti itu. Oke, pada sesi kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada reptil berkaki atau dari Ordo squamata ya teman-teman. Ini saya memiliki seekor savana monitor atau biawak yang berasal dari Afrika. Ini dengan spesies Paranus exanthematicus. Oke. Sebelum melakukan pemeriksaan pada hewan, kita sebaiknya mengetahui cara handling dan restraint yang benar. Untuk handling dari si Savmon ini sendiri dapat digunakan dua metode, yaitu metode satu tangan dan metode dua tangan. Untuk metode satu tangan dapat dilakukan seperti ini. Jadi dia akan bertengger pada tangan kita. Oke, dia akan tenang juga. Terus yang kedua, metode menggunakan kedua tangan kita. Yang pertama dijepit pada area leher dan toraks. Kemudian kita jepit pada inguinalnya. Seperti ini. Oke. Ini disarankan pada kadal-kadal yang memiliki temperamen ataupun karakter yang galak ya teman-teman. Tapi jika jinak ya cukup tenang saja. Selanjutnya untuk metode restraint daripada biawak ini sendiri dapat menggunakan handuk ataupun kain ya. Jadi metodenya sama dengan cara memfiksasi area kaki dan tangan. Ya sebenarnya keempat kaki sih, jadi ya tinggal dibalutkan seperti ini sehingga dia tidak dapat mencakar ataupun berlari ya. Oke, seperti ini. Jadi seperti lontong ya teman-teman. Dah, aman. Sip. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu sinyalemen dan anamnesa daripada pasien kita.
Sinyalemen tentu saja berisi nama, terus jenisnya hewan apa, kemudian umur, kemudian jenis kelamin. Untuk si Max ini umurnya 1 tahun dan jenis kelaminnya jantan ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pemeriksaan yang pertama, yaitu inspeksi. Kita lakukan dengan cara mengamati seluruh anatomi dari pasien kita. Yang pertama kita amati dulu dari regio kepala ya, apakah ada abnormalitas ataupun kecacatan ya. Ya, untuk Max sendiri ini terdapat ini seperti bekas luka ya pada moncongnya, ini karena dia sering menyundul kandang. Nih. Oke. Tapi untuk selain itu anatominya aman. Tangan, kaki, ekor tidak ada lesi, jamur ataupun ya semacamnya lah. Anatomi juga lengkap, tidak ada cacatan. Kemudian pada inspeksi ini kita juga dapat melakukan penilaian BCS ya teman-teman. Untuk BCS dari biawak ataupun kada sendiri ini dapat dilihat melalui pangkal ekor. Jadi dengan melihat pangkal ekor ini kita dapat menentukan apakah hewan ini termasuk ke kurus, ideal ataupun gemuk. Jadi BCS itu kan body condition scoring ya. Jadi itu adalah suatu skala yang kita gunakan untuk memperkirakan berat badan. Jadi itu sangat penting dalam evaluasi terkait pasien-pasien yang datang ke klinik. Kemudian kita lanjut ke palpasi. Palpasi itu adalah ke prosedur perabaan dari tubuh pasien kita. Yang pertama ini dapat kita periksa yaitu tentu kulitnya, kita raba apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian untuk turgor kulit dan tingkat hidrasi, apakah dia cukup mendapatkan minum atau tidak. Kemudian pemeriksaan pada kelainan-kelainan pada mukosa-mukosa juga bisa, pada mulut ini dibuka, kemudian kita cek seperti itu. Oke. Selanjutnya kita perkusi. Pada perkusi itu adalah prosedur pengetukan pada rongga tubuh untuk mengetahui adanya kemungkinan abnormalitas pada organ dalam. Tetapi pada reptil sendiri, perkusi ini tidak umum dilakukan karena tidak dapat memantulkan suara yang berbeda dengan mamalia ya. Maksudnya seperti mamalia itu kan dapat dilakukan perkusi, tapi pada reptil tidak bisa. Jadi kita langsung saja ke auskultasi ya. Untuk auskultasi ini adalah kegiatan mendengarkan dari suara yang ditimbulkan oleh organ-organ viscera atau organ dalam. Untuk prosedur auskultasi dapat dilakukan pada regio toraks untuk mendengarkan irama jantung, kemudian nafas juga dapat didengarkan. Tapi ini tidak dapat menggunakan stetoskop biasa, tapi harus menggunakan stetoskop Doppler. Jadi itu khusus dirancang untuk reptil untuk mendengarkan suara-suara dari organ visceranya. Kemudian sexing. Oke, kita sekarang masuk ke sexing ya. Apabila teman-teman mendapatkan pasien yang tidak diketahui kelaminnya, dapat membantu dengan sexing melalui melihat pada area bawah daripada pangkal ekor ya, atau ya dekat dengan kloaka lah. Ini apabila jantan itu memiliki hemipenis yang tentu akan menonjol saat dilakukan palpasi ya. Ini untuk biawak-biawak. Biasanya kalau pada iguana itu juga terdapat femoral pore pada sini, pada kaki belakang atau di paha, seperti itu untuk sexing. Terus kemudian yang penting pada pemeriksaan reptil ini adalah kemungkinan penyakit yang sering sekali dijumpai di lapangan. Untuk reptil berkaki sendiri terdapat beberapa problem seperti bladder stone atau akumulasi kalsium berlebih pada vesika urinaria. Itu sangat sering terjadi pada iguana. Kemudian dapat juga stomatitis, yaitu peradangan pada mukosa mulut. Selanjutnya ada flu. Itu masih menjadi tantangan pemelihara biawak ya. Itu saja sih yang akan saya sampaikan pada sesi swamata. Oke, terima kasih. Adios. Baik, untuk berikutnya dari Ordo Testudines. Yang pertama itu ada kura-kura dibagi dua, ada kura-kura darat dan kura-kura air, akuatik. Yang pertama itu bicara handling. Untuk kura-kura
darat ini yang sekiranya lebih besar daripada tangan kita bisa dihandling dengan 2 tangan dari samping angkatnya biar lebih aman dan lebih nyaman terhadap penggunanya. Jadi seperti ini angkatnya. Kemudian untuk restrain bisa digunakan handuk, contohnya seperti ini, lebih dilipat aja biar dia tidak bergerak. Adapun setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama itu sinyalemen dan anamnesa. Sinyalemen berisi nama atau terus umur, jenis kelamin, kemudian juga rasnya atau spesiesnya spesies apa gitu. Ini jenis hewan ini kura-kura, jadi ini kura-kura redfoot. Dia berjenis kelamin betina dan nanti bisa dilihat dari pastronnya. Kemudian dia umurnya kira-kira lebih dari 4 tahun kalau udah seukuran seperti ini. Lanjut ke inspeksi. Jadi ketika pasien datang diinspeksi, dilihat apakah ada abnormalitas pada daerah kepala, pada ekstremitas, tempurung atau tempurung atas ini dinamai karapas, dan di bagian bawahnya atau bagian ventralnya itu pastron. Setelah inspeksi dilakukan palpasi, diraba. Pertama tempurungnya apakah ada keras, terus apakah di pastronnya keras atau ada lembek, karena bisa mengindikasikan sebuah penyakit. Ekstremitasnya juga dicek, diperiksa. Pada kuku-kukunya apakah ada hiperkeratosis atau ada pertumbuhan kuku yang tidak normal atau kukunya kurang. Setelah itu di auskultasi. Seperti yang tadi, auskultasi membutuhkan Doppler. Kemudian untuk perkusi juga tidak perlu mungkin perlu dilakukan untuk memeriksa kayak konsistensi tempurungnya apakah masih lunak atau ada yang keras. Lanjut ke alat penunjang atau diagnosa penunjang. Untuk kura-kura bisa dilakukan X-ray, kemudian hematologi, terus urin, dan kemudian USG. Bisa dilakukan hal-hal itu untuk membantu mendiagnosa penyakit-penyakit seperti contohnya ada batu ginjal atau MBD, metabolic bone disease. Kemudian untuk selanjutnya itu sexing. Jadi sexing kura-kura itu bisa dilihat dari pertama itu dari pastronnya. Untuk jantan pastronnya akan lebih cekung, karena itu berguna untuk menaiki nanti betinanya. Untuk betina dia lebih datar. Kemudian bisa dilihat lagi dari ekornya. Untuk jantan ekornya bakal lebih kecil, runcing dan panjang. Sementara untuk betina dia akan lebih besar dan pendek. Gitu. Setelah itu ada penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit yang tadi sering dibicarakan. Itu ada MBD atau ada penyakit yang sering itu pernapasan juga bisa. Ada beberapa kasus itu kalau dia penyakit pernapasan seperti flu, itu kura-kura akan lebih sering menutup matanya, tidak aktif bergerak, dan untuk penanganannya mungkin bisa dijemur atau diberi vitamin. Baik, lanjut ke kura-kura akuatik. Jadi akuatik juga terbagi dua, ada semi akuatik dan akuatik. Untuk spesies yang ini adalah akuatik. Jadi pertama untuk handlingnya, karena ini adalah akuatik dan ini juga termasuk kura-kura yang tidak bisa asal pegang, yaitu alligator snapping turtle. Jadi harus hati-hati karena lehernya yang bisa memanjang dan bisa menyerang tangan kita. Berbeda dari cara handling yang tadi sebelumnya dengan 2 tangan, itu sangat berbahaya. Jadi untuk beberapa spesies ini handling dari belakang seperti ini. Dengan seperti ini kura-kura tidak bisa meraih dari jari-jari kita. Untuk spesies ini tapi berukuran yang besar, itu handlingnya bisa berbeda lagi, yaitu dengan cara memegang atas dari karapas, jadi memasuki sela-sela dan seperti ini. Kalau yang untuk yang besar, nah sebelumnya dijelaskan kalau kura-kura tidak boleh diterbalikan karena nanti organ-organnya tidak ada yang memiliki pengait atau istilahnya penggantung. Jadi ketika kura-kura ini diterbalikan, organ yang di atasnya nanti akan
terhimpit dari organ-organ bawahnya. Jadi lebih baik dimiringkan saja. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, jadi seperti itu teknik-teknik physical examination pada reptil. Jadi semoga kalian semua bisa mempelajari teknik examination pada reptil dengan baik. Mungkin ada pesan-pesan dari mas-masnya? Ya, semangat belajar lah, cukup. Semangat. Oke, mungkin sekian dari kami, Dangerland dan juga Keluarga eksotik. Keluarga eksotik. Dan sekian dari lab diagnosa klinik juga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan untuk video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.